Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tri Ikvina Lulandari. Saya dari Sosiologi 2018A, NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan teori semiotika dari Roland Barthes. Secara definitif, istilah semiotika berasal dari kata seme Yunani yang berarti penafsiran tanda. Roland Barthes mempunyai konsep semiotika terdiri dari 3. Yang pertama, signification. Yang kedua, denotation dan connotation. Yang ketiga, metalanguage atau mitos. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu signification. Signification adalah sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signifid dan yang menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain dalam arti bahwa signifid diungkap melalui signifier dan signifier diungkap dengan signifid. Misalnya, kata kucing. Ketika kita mengintegrasikan signifier kucing dengan signifid hewan berkaki 4 yang mengeong, maka bahasa tanda kucing pun muncul. Proses ini disebut sebagai signification atau sebuah sistem signifikasi. Lalu yang kedua, denotation dan connotation. Denotation adalah order of signification. Yang pertama, pada tingkatan ini terdapat sebuah tanda yang terdiri atas sebuah signifier dan sebuah signifid. Dalam artian, denotation merupakan apa yang kita pikirkan sebagai sebuah literal, bersifat tetap, dan memiliki makna kamus sebuah kata yang disepakati secara universal. Sedangkan connotation adalah order of signification yang kedua, berisi tentang perubahan makna kata secara asosiatif. Menurut Barthes, hal ini hanya berlaku pada tataran teoritis saja. Lalu yang ketiga, metalanguage atau mitos. Pada bagian akhir dari bukunya yang berjudul Mitologis, Roland Barthes mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Menurut Barthes, mitos adalah signification dalam tingkatan connotation. Jika sebuah tanda diadopsi secara berulang dalam dimensi sintakmatik, maka bagian adopsi akan terlihat lebih sesuai dibandingkan dengan penerapan lainnya dalam paradigmatik. Lalu untuk analisis semiologi ini merupakan secara khusus meneliti bagaimana beberapa bagian teks. Teks ini berupa kata, gambar, film, iklan, majalah, lagu, dan lain-lain yang digunakan untuk membentuk makna. Menurut Barthes, analisis semiologi melibatkan dua kegiatan, yaitu diseksi dan artikulasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, diseksi. Diseksi ini mencakup pencarian berbagai elemen yang ketika diasosiasikan satu dengan yang lain menyarankan makna yang pasti. Sedangkan artikulasi itu mencakup penentuan aturan-aturan kombinasi. Analisis mengambil objek, mengurainya, dan menyusun ulang. Lalu, untuk tahapan analisis semiologi ini ada 5 tahap. Yang pertama, menawarkan kepada pembaca sebuah ulasan singkat pada sebuah pesan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi signifier dan signifid. Yang ketiga, mengidentifikasi paradigma yang telah digali. Yang keempat, mengidentifikasi sintakmatik yang ada. Yang kelima, mengidentifikasi prinsip yang bekerja dalam pesan atau teks. Lalu, manfaat mempelajari teori semiotika Roland Barthes ini antara lain
Yang pertama, dapat menjadikan kita lebih menaruh perhatian pada peran scene dan peran yang kita dan orang lain mainkan dalam membentuk realitas sosial. Yang kedua, dapat menyadari bahwa informasi atau makna tidak disajikan di dunia. Yang ketiga, ketika kita belajar dari semiotika bahwa kita hidup di dunia tanda dan tidak memiliki jalan lain untuk memahaminya kecuali melalui berbagai tanda dan kode yang telah dibentuk. Lalu, memahami tahapan analisis semiologi dan menerapkannya dalam kajian media, komunikasi visual, komunikasi massa, dan periklanan. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori semiotika Roland Barthes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.